Hai, jumpa bersama saya CGP 502 Epitetissitorus SMA 1 Siak Hulu Kampar dengan fasilitator saya Ibu Sri Handajani dan PP saya Omo Trando Siombing. Kali ini di 1.4 A61 refleksi terbimbing terkait modul budaya positif. Nah, refleksi terkait pemahaman konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ada 7 pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu sejauh mana pemahaman saya tentang konsep inti yang telah saya pelajari. Ya, disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak bertanggung jawab, rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungan. 5 posisi kontrol guru. 1. Punisher atau penghukum. 2. Guider, pembuat orang lain merasa bersalah. 3. Badly, teman. 4. Monitor, memantau. 5. Manajer. Keyakinan kelas menurut Gosen 1998, satu keyakinan lebih termotivasi seseorang dari dalam intrinsik yang biasanya selalu bentuknya positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa fisiologis yang survive hidupnya, kasih sayang, rasa yang diterima, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang, kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, dan segitiga restitusi, yaitu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, menangani dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada, modul ini di luar dugaan, membuat putaran otak dalam mencermati, menganalisis, mengaplikasi, dan continue mengupgrade. Banyak kasus disajikan dan harus dikupas cepat tuntas dalam menyelesaikan baik secara individu maupun kelompok diskusi di ruang kolaborasi maupun elaborasi. Yang kedua, tuliskan pengalaman saya tentang konsep inti yang menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Dalam kelas, yaitu pengalaman saya tanggal 8 bulan 10 2001 di kelas 10 IPS 1. Sedang asik belajar geografi, entah mengapa ada siswa pria, Abraham namanya, usil kepada siswi perempuan, Manisi namanya, dengan menyebut kata negatif, matilah kau. Kelas jadi ribut. Laporan Manisi kepada Bu Guru, Bu, saya disebut jelek oleh Rahmat. Sambil menenangkan siswa lain tetap melanjutkan pekerjaannya. Saya minta Rahmat menjelaskan masalah dan Rahmat tidak mengucapkan kata tersebut dan menunjuk Abraham yang menyebutkannya. Lalu saya bertanya, apakah betul kejadian itu awalnya tidak diakui? Akhirnya diakui Abraham, hanya iseng saja katanya. Lalu saya menyampaikan Abraham menyebutkan kata negatif. Ada orang yang tersakiti. Bagaimana jika kata itu ditujukan kepada ayah dan ibumu? Coba jawab. Abraham menjawab, iya, Bu, sakit juga. Nah, apakah kamu menyadari tindakan kamu? Abraham menjawab, ya Bu. Lalu saya tanya lagi, apa rencanamu besok kepada temanmu yang lainnya? Abraham menjawab, baik Bu. Apa tujuan ibu menyampaikan seperti itu? Abraham menjawab, tidak buat salah lagi dan bertanggung jawab, Bu. Kemudian saya bertanya kepada Manisi, Abraham sudah menyadari dan minta maaf.
Maukah Manisi memaafkannya? Manisi menjawab, ya Bu. Saya sampaikan kepada seluruh siswa 10 IPS 1 sesi 1, berarti selesai masalah tadi dan damai. Kita harus hidup akur dan selalu memperbaiki sikap dan perilakunya dan hubungan positif sosial di kelas maupun di sekolah kita. Kalau budaya di sekolah, saya punya pengalaman kaitannya dengan rekan kerja. Ketika saya lulus CGP Angkatan 3 ini, saya senang dan bercampur sedih. Pasti banyak benturan nantinya. Ini di sekolah kami SMA 1 Siaulu banyak yang kurang suka dan mencemeh saya. Apa sih manfaat CGP itu? Samanya kami juga guru, kata sebagai rekan guru. Dalam hal berbagi tugas, hasil kerja, tugas LSM, CGP yang saya buat di WA Group Info Khusus dan WA Warga. Awalnya saya katakan numpang menitip, kirim tugas berupa PPT, link Google Drive, link YouTube. Jika Bapak Ibu berkenan, jangan lupa ya buka NSS, subscribe, atau juga hapus. Boleh. Setelah seminggu muncul perkataan yang tidak baik di belakang. Mengatakan, mengapa Bu EPTT mengirim tugasnya di WA Group? Membuat penuh memori saja. Bilang sama Bu EPTT jangan kirim di warga lagi dan info khusus, hanya admin yang boleh kirim info. Saya sempat terdiam dan membagi keluh kesah saya kepada Kepsek. Untunglah Bu Kepsek kami sangat mendukung CGP. Solusi ditawarkan adalah saya mengirim tugas ke Bu Kepsek dan Bu Kepsek mengirim ke info khusus. Harapan adalah rekan yang mengomentari. Ternyata tidak sama sekali. Sampai sekarang pun, jika saya berbagi di grup warga, tidak pernah ada jawaban yang mendukung hasil karya tugas saya. Jujur sejujurnya, namun saya tetap berusaha selalu berbudaya positif kepada rekan kerja dan pemangku jabatan. Maaf, kadang terpikir apakah karena saya sendiri yang berbeda dengan rekan kerja, membuat rekan kerja yang lain tidak suka dan a priori dengan karya CGP saya. Inilah pengalaman yang sampai hari ini tetap masih ibarat timun bungkuk dalam karung tidak masuk hitung. Tapi mengapa tidak suka? Kenapa tidak juga? Siapa salah dan siapa menang? Rekan-rekanku selalu menang. Saya hanyalah seorang guru biasa. Tetap berpikir, bertindak positif, menjalankan tugas negara untuk mencerdaskan anak bangsa untuk menjadi nilai Pancasila. Nomor 3, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, di posisi manakah Anda? Pada masa pandemik semua terbatas. Saya guru di posisi pembuat orang merasa bersalah dan manajer. Anda boleh menceritakan situasinya dan posisi Anda saat itu. Tanggal 8 bulan 10 2021 lalu, masuk di kelas 10 IPS 3. Saat mengajar, ada siswa masuk terlambat dengan mengatakan permisi Bu. Lalu saya menjawab, Nak, kamu tahu jam berapa masuk sekolah sesi 1 TMT? Jawab siswa, ya Bu. Apakah kamu sudah dari guru piket? Jawab siswa, belum Bu. Nah, bagaimana jika orang tuamu tahu bahwa kamu sering 3 kali terlambat dan masuk kelas tidak melalui piket dengan ibu? Jawab siswa malu. Tahukah kamu kesepakatan kelas? Jawab siswa, ya Bu. Apakah kamu meyakininya? Jawab siswa, iya Bu. Apakah bersedia memperbaiki perilakumu ini? Jawab siswa, iya Bu. Nah, semua orang pasti punya salah, termasuk kamu. Apa rencana kamu dalam memperbaiki perilakumu ini? Siswa menjawab, saya usahakan tidak terlambat lagi Bu, katanya. Baiklah. Siswa saya persilakan masuk dan belajar, segera cari tahu ketertinggalannya. Inilah Bu Epi lakukan ketika ada siswa bermasalah di jam mapel saya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Ya, setiap guru pasti selalu menerapkan restitusi. Namun biasanya menyadarkan siswa bahkan perilakunya kurang dan